Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Mudah-mudahan ini adalah ibadah online yang terakhir. Minggu depan, bulan depan kita sudah memasuki peribadatan secara offline atau tatap muka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan kita. Di dalam hati kita masing-masing, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berani percaya bukanlah hal yang mudah. Terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi terjadi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Tahukah kamu jumlah bintang? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap peribadatan kita, dengan kerendahan hati kita mengaku segala kelemahan dan kekurangan kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu berseru kepadamu. Mazmur 141, ayat yang pertama. Kita akan bersama-sama menyatakan penyesalan kita di hadapannya melalui Kidung Jemaat 33, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Suaramu ku dengar.
kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ibu, Bapak, serta anak-anak yang terkasih, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menanggapi berita anugerah dengan menaikkan pujian NKB 116. Bait yang pertama dan bait yang kedua, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sapaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa,
Oleh karena kesetiaan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami, di tengah peribadatan kami pada hari ini, kami hendak mendengar sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, yang kiranya apa yang boleh kami dengar bersama-sama sungguh akan menyemangati kehidupan kami. Kami semakin percaya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, yang Tuhan persiapkan dan Tuhan pakai hari ini, Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini di Minggu Prapaskah yang ketiga, kita akan mencermati kisah perjalanan hidup Abraham dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan nanti dilanjutkan di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dilanjutkan di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kisah kehidupan Abram atau Abraham, bapak orang percaya. Adakah beberapa teladan yang boleh kita cermati, kita petik, dan nanti kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani percaya. Ada seorang penulis yang menurut saya sungguh sangat menarik. Si penulis ini menceritakan, mengisahkan perjalanan hidup seorang ayah
Sebut saja Pak Noyo, yang sungguh sangat luar biasa. Dia percaya diri, dia mempunyai kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pak Noyo ini mendemonstrasikan kehebatannya yang disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada saat itu untuk melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pak Noyo ini. Jadi Pak Noyo ini ingin memperagakan tentang keberaniannya, karena ia sangat terampil, pandai, bijak, dan memang berani mengambil sebuah resiko yang luar biasa. Pak Noyo ini suatu ketika merentangkan tali yang sekiranya tali ini boleh dilewati. Ada tali yang dibentangkan di antara pohon yang satu ke pohon yang lain. Ada 2 buah tali di sana yang menurut Pak Noyo ini akan berjalan di atas tali itu tanpa berpegangan apapun. Nah, ketika aksi ini dimulai, orang-orang yang menyaksikan heran. Mengapa Pak Noyo ini mempunyai keberanian yang sangat luar biasa? Dari ujung timur, dengan pelan-pelan mereka sangat memperhatikan gerak kaki dan tangannya Pak Noyo. Sampailah kepada pohon yang ada di ujung barat dengan selamat. Lalu tentu saja menarik perhatian karena mereka yang melihat ini heran tentang keberanian Pak Noyo. Pak Noyo kemudian mengulangi perjalanannya menapaki tali itu dari ujung barat kembali ke ujung timur dengan hati-hatinya. Perjalanan dinikmati dengan penuh keyakinan yang pada akhirnya Pak Noyo ini sampai ke ujung paling timur dengan selamat. Apa kira-kira reaksi orang banyak yang menyaksikan keahlian Pak Noyo ini? Tentu heran juga. Sudah 2 kali Pak Noyo ini melakukan perjalanan di atas tali tanpa pegangan, dari timur ke barat, kembali lagi dari barat ke timur dengan selamat. Lalu kemudian Pak Noyo ini bertanya kepada para pemirsa, ayo siapa di antara kalian yang berani melakukan seperti aksi saya ini? Mereka terdiam, walaupun sebelumnya mereka bertepuk tangan bersukacita. Tidak ada satu orang pun yang berani angkat tangan. Artinya mereka tidak berani, walaupun mereka melihat keahlian Pak Noyo ini. Kemudian Pak Noyo ini mencoba mengulangi sekali lagi, coba akan saya ulangi sekali lagi perjalanan saya dari ujung timur sampai ujung barat. Coba tolong perhatikan. Mungkin setelah saya melakukan perjalanan yang ketiga kali, ada di antara kalian yang berani untuk mencoba. Dengan hati-hati dari ujung timur, sampailah Pak Noyo ini ke ujung barat. Di ujung barat Pak Noyo kembali bertanya, ayo siapa yang berani di antara kalian melakukan aksi seperti saya? Tidak ada juga yang berani angkat tangan. Tiba-tiba seorang remaja mengacungkan tangannya. Aku Pak yang berani melakukan aksi seperti yang Pak Noyo lakukan. Kalau kamu berani, tolong kamu berjalan di belakang saya. Dengan konsentrasi, si anak ini kemudian berada di belakangnya Pak Noyo dari ujung barat ke ujung timur. Setapak demi setapak perjalanan itu dimulai. Dan si remaja ini sungguh berkonsentrasi. Tetapi dia mempunyai keyakinan.
kalau dia bisa mengikuti jejaknya Pak Noyo. Sampailah di ujung timur dan kemudian turun. Bagaimana respon para pemirsa? Tentu heran juga. Di antara pemirsa ini banyak yang sudah dewasa, yang sudah tua seusia Pak Noyo tidak berani mengikuti jejak Pak Noyo dari belakang. Tetapi mengapa? Si remaja ini sungguh sangat luar biasa, berani untuk berada atau berjalan di belakangnya Pak Noyo. Tentu ini sangat menarik Bapak Ibu yang terkasih. Tentu ini membuat penasaran mengapa si remaja ini berani untuk berjalan di belakangnya Pak Noyo. Kemudian setelah turun dari atas tali itu ada seorang wartawan yang mengadakan wawancara. Karena sikap ingin tahu, maka wartawan ini dengan pelan. Kenapa nak dirimu kok berani berjalan di belakangnya Pak Noyo yang notabene penuh dengan resiko, berbahaya, bagaimana nanti kalau jatuh? Pertanyaan yang kedua, apa hubunganmu dengan Pak Noyo? Apakah kamu mengenal Pak Noyo? Apakah kamu sudah tahu tentang sikap dan sifat Pak Noyo? Si remaja ini mencoba untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kamu berani untuk melakukan perjalanan di belakangnya Pak Noyo? Si remaja ini menjawab, karena aku punya keyakinan. Setelah aku melihat gerak langkah kakinya Pak Noyo dari ujung timur ke ujung barat, kembali lagi ke ujung timur ke ujung barat, saya meyakini, saya melihat gerak-gerik tangan dan kaki Pak Noyo dengan keseimbangannya, sehingga saya berani setelah saya melihat sikap Pak Noyo. Itu jawaban yang pertama. Apa hubunganmu dengan Pak Noyo? Pak Noyo adalah bapak saya. Pak Noyo adalah sosok orang yang mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Ia yang membesarkan aku. Ia yang mengasihi aku. Ia yang penuh perhatian kepadaku. Sehingga saya tahu ketika saya gagal pun Pak Noyo tidak akan tinggal diam. Pak Noyo pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk saya. Jikalau saya mendapatkan perjalanan ini, kemungkinan terjadi sesuatu yang paling buruk. Saya percaya. Saya percaya. Karena saya tahu sifatnya Bapak. Karena saya tahu bagaimana Bapak ini memberikan motivasi dan memberikan perhatian kepada saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali ternyata cerita ini. Ada beberapa hal di mana para pemirsa ini ketika melihat aksinya Pak Noyo, meskipun berkali-kali bahkan 3 kali melihat keberanian Pak Noyo, tetapi tidak berani melakukan. Karena mungkin penuh dengan risiko. Tetapi ketika kita melihat bagaimana sikap si remaja ini dengan penuh keyakinan, karena remaja ini tahu merasakan cinta kasih bapaknya. Tahu sifat dan sikap yang dilakukan oleh bapaknya. Karena tahu sikap dan sifatnya, maka muncul keberanian yang sangat luar biasa. Aku ngerti kok nek bapakku ki apik. Aku ngerti kok nek bapakku ki nresnani aku. Aku tahu kok kalau bapak itu penuh perhatian kepada saya. Oleh karena aku tahu semua sikap yang dilakukan oleh bapak saya, maka saya berani untuk melakukan dan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya saya percaya pasti bapak ini akan melakukan sesuatu yang terbaik terhadap saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang percaya memang mudah untuk dikatakan. Tetapi sulit
ternyata sulit untuk dilakukan. Sekali lagi, percaya itu mudah untuk dikatakan, tetapi ternyata sulit untuk dilakukan. Apa kowe percaya karo Gusti Allah? Percaya nek uripku ki tansah diberkahi dening Gusti. Percaya kalau hidup saya itu diberkati oleh Tuhan. Aku percaya bahwa ketika aku berangkat bekerja sampai di tempat kerja saya, aku dituntun oleh Tuhan. Tapi apakah kamu juga melakukan apa yang Tuhan inginkan? Apakah kamu mengungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan? Ya kadang-kadang. Ya sering lupa. Ya jarang sekali saya lakukan. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan itu yang memimpin. Tapi tidak melakukan sesuatu pun di tengah kehidupannya. Percaya kalau Tuhan itu ada. Tetapi tidak dibuktikan dengan sikap yang seharusnya ia lakukan. Percaya yen Gusti Allah dadi sumbering uripku, ning aku arang-arang ibadah, jarang sekali untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan bukan hanya pada saat mengalami kesulitan, bukan hanya pada saat mengalami tekanan, bukan hanya pada saat mengalami persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan seterusnya. Tetapi percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena kita tahu bahwa Allah itu hadir di segala waktu, keadaan, dan tempat. Percaya nek Gusti Allah ki dadi sumbere uripku. Ning awake dhewe arang-arang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar tentang pengalaman hidup Abraham. Yang ketika kita tahu di dalam Kejadian 12 ayat 1, Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran. Bukan hanya meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi dari sanak saudaranya. Kemudian ia mempercayai, ia melangkah. Karena Abraham ini percaya, pasti Tuhan mempunyai kehendak dan rencana yang lebih baik, maka kemudian Abraham ini percaya. Ketika ia percaya, tidak tinggal diam, tetapi Abraham ini melakukan sesuatu, melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau seseorang yang mengatakan berani percaya kepada Tuhan, tentu ia juga berani untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 yang kita baca, di ayat yang ke-6, Bapak Ibu bisa mirsani, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Di awal nyanyian kita memang mengajak dan mengingatkan kepada kita tentang keturunan Abraham yang akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit, dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan itu sangat luar biasa. Janji Tuhan itu pun dinyatakan kepada Abraham. Yang berikutnya, Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dari segi jumlah, tetapi kuantitas. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitas, karena dari keturunannya akan bangkit raja-raja. Artinya Abraham ini sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal, karena berani percaya, maka Abraham ini rela untuk meninggalkan tempat kelahirannya, sanak saudaranya, dan sungguh mempercayai akan janji Tuhan. Mari kita teladani
kehidupan Abraham yang mempercayai Allah tidak setengah-setengah, tidak 75%, tidak hanya 90%, tetapi mempercayai Allah 100%. Percaya, apa itu percaya sebenarnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu didefinisikan menyukai bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Dia suka bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Apa yang didengar oleh Abraham itu memang benar dan nyata seperti Kejadian 15 ayat 6. Dan apa yang ia percayai itu memang bukan hanya janji yang kosong. Sehingga KBBI mendefinisikan sesuatu itu benar-benar ada. Bukan hanya ada di angan-angan, tetapi jika mempercayai berarti juga harus melakukan. Ora ming diengen-ngen, aku ki percaya karo Gusti. Ning piye ya? Wong kenyataane uripku ya kangelan. Ketika kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, di awal sebelum persembahan dikumpulkan itu kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kita semuanya sadar bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan karena itu berasal dari Tuhan, kita yakin, betul-betul percaya, apa sing dadi barang darbeku iku paringe Gusti. Maka kemudian kita melakukan sesuatu untuk kembali mempersembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi mengaku percaya bukan hanya di mulut, di angan-angan, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan situasi yang kita hadapi saat ini? Pandemik yang sudah 1 tahun, peribadatan kita yang kemarin sudah sempat tatap muka harus online lagi. Dampak adanya COVID-19 memporak-porandakan segala sisi kehidupan. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan pembelajaran, tetapi juga persoalan-persoalan lain yang itu kemudian menjadi pergumulan kita semuanya. Tapi di balik itu mari kita melihat sosok Abraham. Apakah kita benar-benar percaya bahwa situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, Allah itu hadir di tengah kehidupan kita. Covid ora rampung-rampung, apa Gusti Allah ora makarya. Kita yakin bahwa Allah tetap berkarya di tengah kehidupan kita. Karena kita tetap dan terus bisa melangsungkan kehidupan ini. Apakah kita juga meyakini atau percaya bahwa kuasa Allah itu terus dinyatakan melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita? Kalau semuanya itu kita sadari, mari kita melakukan sesuatu seperti Abraham. Kalau kehidupan kita ini terus dipelihara, kita seharusnya juga berani percaya bahwa di balik itu semuanya Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hanya memang waktu Tuhan dengan waktu kita itu mungkin berbeda. Bagaimana saatnya kita menerima berkat Tuhan, saat yang tepat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi tentu kita semuanya meyakini bahwa semuanya itu Allah terus dan tetap berkarya di tengah kehidupan kita. Menjadi sebuah renungan dan catatan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan di tengah dunia ini, kita meyakini bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan terus dan akan senantiasa dinyatakan. Oleh karena itu, miliki sikap berani, percaya, dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya.
Terima kasih Bapa di surga oleh karena firman-Mu yang boleh menyiram kehidupan kami. Kehadiran Tuhan melalui sapaan firman Tuhan kiranya boleh menyemangati bahwa di tengah kesulitan ini Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk sesama kami, untuk orang lain yang ada di sekitar kami, bahkan untuk keluarga kami, bahkan juga untuk Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, mohon kekuatan Roh Kudus hadir memampukan kami untuk melakukan sesuatu yang terbaik di tengah keprihatinan kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan saat ini kita akan meneguhkan iman percaya kita. Oleh karena itu, marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa oleh karena kesetiaan-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Kami sadar ketika kami menghadapi keprihatinan di tengah bencana COVID-19. Sungguh kehidupan kami seolah-olah tidak mempunyai harapan. Tetapi sungguh karena sapaan firman Tuhan, kami harus mempercayai bahwa di tengah keprihatinan ini, Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa di surga, terimalah hormat dan syukur bakti kami dalam peribadatan ini. Dan di tengah peribadatan ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sri Wardani, Bapak Dana Sutoro, Ibu Sriatini, Ibu Siswanti, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan hadir memberikan kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus ada di antara kami yang mengalami sukacita. Seiring dengan bertambahnya umur, tanggal 1 Maret Ibu Sumiati, Ibu Dian Triwahyuni, dan juga Alvaro Bian Gabriel. Tanggal 3 Maret Bapak Anton Sudarmono, tanggal 5 Maret Ibu Sunarni dan Helen Christabel Sevanya. Di tanggal 6 Maret saudara kami yang terkasih Justina Kurniawati Cahyaningrum dan Vania Cynthia Kirani. Tuhan tambahkan berkat di tengah kehidupannya, umur panjang, damai, sejahtera terus Tuhan nyatakan, dan apa yang mereka rencanakan, Engkau yang berkenan mewujudkannya. Dan di antara kami yang terus Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas, Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti, Saudara Yosi Sulistiawati, dan mungkin masih ada di antara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan nyatakan.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami, baik mereka yang sedang belajar, merendah, menyiapkan masa depannya. Kau akan terus tambahkan berkat kepada mereka, pengetahuan, sikap, perilaku yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Masa depannya Tuhan siapkan dengan cemerlang. Nah, anak kami yang bergumul tentang jodoh, Tuhan juga akan memperlengkapi dengan jodoh yang sangat setia kepada Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Kau juga hadir di tengah pergumulannya, mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impiannya. Gereja milik Tuhan yang akan kembali dibuka untuk peribadatan secara tatap muka di bulan depan. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan kami semuanya, Komisi Ibadah Liturgi, tim multimedia, Majelis Gereja, bidang ibadah liturgi yang terus berkarya mempersiapkan peribadatan ini. Tuhan juga menolong dan memberkatinya, supaya melalui peribadatan ini iman percaya kami semakin dibangun dan terpelihara. Gereja milik Tuhan di tempat ini yang waktu ke depan akan mengadakan persidangan majelis istimewa. Kiranya kami boleh melihat apa yang sudah kami lakukan dan merencanakan untuk kegiatan kami, pelayanan kami di tahun 2021. Tuhan berkenan memakai kami, para penatua, diaken, pendeta, komisi, tim panitia, apapun yang ada di gereja kami, Tuhan, Kau berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus meyakini akan karya Tuhan, sehingga dengan keyakinan ini kami juga boleh melangkah, berani percaya bahwa Tuhan menyatakan berkat kepada kami, dan kami melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan gereja milik Tuhan, ketika gereja ini merindukan sebidang tanah yang akan kami lunasi 2-3 bulan yang akan datang. Engkau terus berkarya supaya kerinduan jemaat milik Tuhan di tempat ini boleh terwujud. Engkau menggerakkan kami semuanya, Kau memberkati karya kami, usaha kami, pekerjaan kami, sehingga kami pun juga boleh dimampukan untuk menyisihkan persembahan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Yayasan Kristen, Yayasan Kesehatan Kristen, pendidikan Kristen yang ada di sekitar kami, Tuhan terus pakai sebagai ladang, kebun anggur untuk menebar kasih kemurahan Tuhan melalui bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah itu menjadikan kesaksian yang hidup di tengah kehidupan masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami yang bekerja, yang punya usaha, baik yang ada di sekitar kami, di luar kota, di tempat-tempat lain. Tuhan terus memberkati, terlebih menjagai kami semuanya, supaya kami terbebas dari virus yang membahayakan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami yang saat ini gencar melakukan vaksinasi sebagai upaya memotong penularan COVID-19 ini. Tuhan hadir kepada setiap mereka yang bekerja, termasuk bangsa negara kami, agar supaya damai sejahtera semakin kami rasakan di tengah kehidupan ini. Banyak hal yang sebenarnya ingin kami aturkan kepada Bapa, namun oleh karena keterbatasan kami tidak bisa mengaturkan dengan utuh atau sempurna. Seberapa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, pengampunan-Mu berlaku atas kami, dan seberapa doa yang belum kami naikkan tapi bermanfaat untuk kehidupan kami, Kau akan berkenan untuk memberkatinya. Selanjutnya, izinkan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada para murid kala itu yang demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Dengan terus mengingat akan firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan bait yang kedua, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dengan menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah pemberian Tuhan, melalui usaha, upaya, karya, dan kerja kami, saat hari ini kami sisihkan, dan dengan kerendahan hati kami haturkan kepada Tuhan, meskipun jikalau dibandingkan dengan berkat-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami tentu tidak sebanding. Tapi biarlah uang yang kami kumpulkan dan kami persembahkan ini akan bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di GKJ Ngada ini. Persembahan-persembahan yang lain seperti persembahan istimewa, persembahan janji iman, persembahan pembangunan, biarlah Engkau juga berkenan menyucikan, bermanfaat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Majelis gereja yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah hikmat yang dari Tuhan senantiasa Tuhan tambahkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami, karya kami di hari-hari yang akan datang ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus berkarya dan memelihara kehidupan kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat 387 untuk mengakhiri peribadatan kita pagi hari ini. Kuheran Allah mau memberi. Kuasanya Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Kan kuasanya Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terus dan tetap meyakini akan karya Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap sehat, dan Tuhan memberkati. Amin.